Tidak ada bacaan khusus sama sekali yang diwajibkan ya, yang diwajibkan untuk kita baca. Kalau seandainya kita tutup begini saja, ya boleh. Atau seandainya kita tutup membaca Bismillah misalnya, atau kita ucapkan terlebih dahulu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baru kita tutup matanya, Bismillah. Nah, ketika mata tersebut langsung tertutup, Alhamdulillah, maka tidak perlu alat bantu. Begitupun dengan mulut. Kadang-kadang kita mendapatkan jenazah itu ada yang mulutnya terbuka. Ya, kalau seandainya terbuka, segera tutup. Karena kenapa? Ya ini jangan sampai orang ketika datang takziah melihat itu kenapa mulut tak buka, kenapa mata tak buka, kayak seram begitu. Karena memang saking sakitnya rasa yang dirasakan oleh jenazah ketika dicabut nyawanya itu sampai matanya melotot dan mulutnya itu terbuka, itu saking sakitnya rasa ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tutup matanya dan juga mulutnya. Ketika ditutup dengan kondisi biasa, posisi biasa, tapi sulit misalnya, maka diperbolehkan untuk menggunakan alat bantu. Apa alat bantunya? Boleh menggunakan tali. Jadi tali itu fungsinya adalah alat bantu. Kalau seandainya tidak dibutuhkan, ya tidak usah pakai. Tapi kalau seandainya butuh, bismillah pakai. Begitupun dengan kapas. Kapas itu bukan merupakan hal yang wajib. Jadi yang wajib, ketong taruh di dalam hidung itu kapas, di dalam dua telinga itu kapas yang wajib. Tapi itu merupakan alat bantu. Ketika memang dibutuhkan, bismillah pakai. Tapi kalau seandainya tidak dibutuhkan, ya tidak wajib juga. Ya, tidak wajib juga. Jadi setelah tutup, nanti orang datang takziah, kita berikan jadikan jenazah tersebut posisinya dalam posisi terbaik lah, kondisinya kondisi terbaik. Sehingga ketika ada orang takziah, bisa takziah dengan nyaman. Nah, lalu kita takziah misalnya, apa yang katong baca ketika kita mendapatkan keluarga dari sang jenazah nih, keluarga yang masih hidup kan meninggalkan anaknya ke saudaranya ke pasangannya. Apa doa apa yang kita baca? Di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah doa a'zamallahu ajrak wa ahsana aza'ak wa ghafara limayyitik. Ada 3 doa yang kita baca pada saat itu. Yang pertama, a'zamallahu ajrak. Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala yang besar bagi dirimu. Ini katong ucapkan kepada orang yang hidup nih. Ya, kepada keluarga yang ditinggalkan. A'zamallahu ajrak. Yang kedua adalah wa ahsana aza'ak. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan takziah ini menjadi takziah yang baik. Ya, takziah yang baik. Dan yang ketiga adalah wa ghafara limayyitik. Dan mudah-mudahan Allah taala mengampuni sang mayit ini. Ya. Ada 3 permintaan. Yang pertama, a'zamallahu ajrak. Yang kedua, wa ahsana aza'ak. Dan yang ketiga adalah wa ghafara limayyitik. Itu sunnah, hukumnya sunnah untuk katong baca. Lalu setelah itu silakan doakan kalau jenazah laki-laki Allahumma ighfir lahu, kalau seandainya jenazah perempuan Allahumma ighfir laha. Oke? Ini anggaplah dia sudah tertutup menggunakan kain, hanya wajahnya saja yang terbuka. Kalau seandainya butuh dibuka atau ditutup, ya itu terserah lah ketika orang takziah. Lalu pertanyaannya, wajibkah kita untuk meletakkan tangan itu seperti ini, disedekapkan? Jawabannya sing wajib, Bu. Ya. Tangan disedekapkan seperti orang yang melaksanakan salat, itu tergantung dengan situasi kondisi di masyarakat setempat saja. Tapi ketika ditanya wajib atau tidak, maka jawabannya yang wajib. Kalau katong dapatkan di Indonesia rata-rata disedekapkan seperti ini, ya. Tapi kalau seandainya katong ada di Arab Saudi, rata-rata seperti ini jenazahnya. Dia seperti ini saja. Maka yang ini boleh, ini boleh. Kenapa? Jangan sampai misalnya katong bikin begini, tiba-tiba orang di luar bicara. Ini kenapa saya bikin begini? Nanti jadi hal. Nah, ya, itu silahkan. Itu tergantung dari kebiasaan lah. Jangan sampai katong bikin suatu hal tiba-tiba membuat mudarat keburukan yang jauh lebih besar. Ya. Tapi ada kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, kelebihan orang yang tangannya tetap seperti ini, itu untuk dibuka bajunya lebih mudah dibandingkan orang yang seperti ini. Kenapa? Karena lama-kelamaan kaku nih. Ketika begini terlalu lama, misalnya apalagi kita nantikan diurusinya sampai besok, dimandikannya sampai besok. Itu semakin lama kan semakin kaku, nanti agak kerepotan. Nah, anggaplah sudah selesai. Ya. Lalu kita akan memandikan jenazah. Yang pertama, beta sangat menganjurkan ketika memandikan jenazah, itu menggunakan alat bantu, bukan dipangku langsung. Ya. Bukan dipangku langsung. Kenapa? Di antara kelebihannya adalah untuk mengurangi najis-najis tersebut langsung berceceran jatuh kepada diri orang yang memangkunya pada saat itu. Gunakan alat bantu, alat mandi jenazah itu. Tahu kan? Ya, tahu ya? Tahu ya? Lalu yang berikutnya, yang memandikan jenazah, dia harus betul-betul menjaga aib.
Aib apapun yang dimiliki oleh jenazah. Di sini ada bekas luka, di sini ada kurang. Itu semuanya dia harus simpang mati-mati. Lalu yang berikutnya, yang memandikan jenazah sekalipun, haram hukumnya untuk melihat aurat jenazah itu yang boleh. Tetap aurat, terutama aurat mughalladhahnya itu tetap tertutup. Laki-laki dari pusar sampai sampai lutut. Kalau perempuan mungkin ditambah sampai dari dada sampai ke lutut, sampai kaki itu, ya. Itu aurat mughalladhah yang harus betul-betul tertutup walaupun ketika sedang dimandikan. Jelas sampai sini ya? Jadi aib apapun tidak boleh sama sekali bicara. Dan yang berikutnya, semakin sedikit yang memandikan jenazah itu semakin baik. Bukan semakin banyak, semakin baik. Kenapa? Ya semakin sedikit orang yang melihat ataupun mengetahui aib yang dimiliki sang jenazah. Ya. Jadi kalau seandainya butuhnya 2 orang bisa, ya sudah 2 orang. 3 orang bisa, ya sudah 3 orang. 4 orang, ya sudah 4 orang. Jangan terlalu banyak. Yang berikutnya, bolehkah seorang suami memandikan istrinya? Jawabannya adalah kurang afdol. Kurang afdol. Ya. Misal beta meninggal, lalu maitua ini masih hidup. Maitua boleh memandikan beta kasing. Secara hukum boleh saya, cuma kurang afdol. Ataupun sebaliknya. Jadi, walaupun sang pasangan pada saat itu boleh memandikan, tapi yang paling afdal memandikannya adalah yang satu jenis kelamin dengan sang jenazah. Jadi kalau seandainya yang perempuan meninggal, yang paling afdal yang memandikan perempuan. Kalau yang meninggal laki-laki, yang paling afdal memandikannya adalah laki-laki. Kalau seandainya ada anak perempuannya misalnya, yang meninggal ibunya, ya anak perempuannya. Dan diajak mungkin saudara-saudaranya yang lain beberapa lah untuk membantunya. Begitupun dengan ketika sang ayah yang meninggal, maka yang mengurusi jenazah yang paling bagus adalah keluarga terdekat. Anaknya kah, ayahnya kah. Jangan kita biarkan pengurusan jenazah ini dilakukan oleh orang lain. Jangan, ini pahalanya sangat besar nih. Sekarang beta mau tanya, berapa banyak di antara ibu-ibu yang paham terkait dengan mengurusi jenazah? Kan sangat sedikit sekali. Kalau bapak-bapak ya memang sedikit lah, tapi jauh lebih sedikit itu ibu-ibu. Dia memang fardu kifayah, tapi kalau seandainya katong sing pelajari akang, kalau seandainya tidak ada regenerasi, katong anggap jenazah, katong takut jangan sampai dia hidup lagi. Sing akan sudah beda alam. Alam sudah berbeda. Yang satu ada di alam barzakh, yang satu ada kita masih berada di alam dunia. Nah, sebelum kita memandikan, yang paling bagusnya memang kita sudah menyiapkan terlebih dahulu. Tapi karena waktu, katong langsung saya kepada memandikan jenazah. Ya, ini teorinya saja. Apa yang harus katong lakukan? Yang pertama, sebelum memandikan jenazah adalah merenggangkan persendian yang berada di jenazah. Mana itu? Nih, ya, kan kaku nih. Bagaimana caranya? Ya, begini, ya. Tapi perlahan-lahan saja. Jangan katong bikin jenazah ini kayak bangke begitu, sing. Jadi perlahan, ya. Sampai kira-kira dia sudah mulai tidak kaku atau kakunya berkurang, ganti dari kanan ke kiri, ya. Kanan kiri. Sudah kita kira sudah tidak terlalu kaku, pindah ke kaki. Ini nih persendian nih. Intinya persendian. Ya. Diangkat seperti itu, digoyang-goyangkan, diulang beberapa kali sampai sekiranya kakunya itu sudah berkurang, pindah lagi ke kiri. Ya. Supaya apa? Supaya elastis nanti ketika kita memindahkan atau ketika kita menggerak-gerakkan. Yang berikutnya apa yang kita lakukan? Tentu misalnya kalau seandainya bisa dibuka secara normal, buka secara normal pakaiannya. Tapi kalau seandainya tidak bisa, maka boleh untuk digunting. Ya, saya rata-rata sudah biar cepat gunting sudah. Ya, biasanya. Nah, setelah digunting misalnya, maka tubuh jenazah ini wajib hukumnya untuk ditutupi terdahulu. Ini kita potong beberapa. Ya. Mana tadi? Guntingnya mana? Oh, ini dia. Bismillah. Ya. Lurus nak. Jenazah itu nggak boleh nggak boleh banyak gerak. Kan ceritanya kan. Begini. Kalau laki-laki seperti ini kurang lebih, yang penting auratnya dari mulai pusar sampai ke lutut. Kalau perempuan, ibu-ibu kan mengurusi perempuan, ya anggaplah seperti ini. Ini senantiasa tetap tertutupi. Sing boleh walaupun katong memandikan terlihat. Tidak boleh sama sekali. Ya? Tidak boleh sama sekali. Nah, lalu apa yang katong lakukan? Ternyata memandikan jenazah yang wajibnya rukunnya itu cuma 2. Sama seperti katong mandi janabah, mandi junub, yang wajibnya yang rukunnya cuma 2. Yang pertama niat,
Yang kedua adalah meratakan air dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya basah, selesai. Kan mandi junub kan yang wajibnya kan seperti itu. Walaupun katong seng wudu, sah. Yang penting niat, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar lillahi ta'ala. Ataupun sengaja saya niat untuk mandi wajib karena Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat hadas besar misalnya. Sah. Lalu kita siram semua dari ujung kepala sampai ujung kaki, selesai. Walaupun kita tidak istinja terlebih dahulu, walaupun tidak wudu, karena yang lain itu sunnah. Begitupun dengan memandikan jenazah. Yang wajibnya cuma dua. Yang pertama, niat kita yang meniatkan untuk memandikan jenazah ini. Lalu yang kedua adalah menyirami dari ujung kepala sampai ujung kaki sang jenazah menggunakan air. Selesai sebenarnya. Tapi kalau seandainya kita mau mendapatkan sunnah, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah, kalau seandainya kukunya panjang, sunnah hukumnya dipotong terlebih dahulu. Kanan, baru kiri. Kalau seandainya mau betul-betul dapat sunnahnya lagi, mulai dari telunjuk kanan, tengah, manis, kelingking, lalu pindah ke kelingking kiri, manis, tengah, telunjuk, ibu jari kiri, dan ditutup dengan ibu jari kanan. Tapi kalau seandainya agak kerepotan, sudah, yang mana saja. Boleh. Selesai apa? Kalau laki-laki, misalnya kumisnya panjang, sunnah hukumnya untuk dirapihkan. Nah, ini anggaplah jenazah ibu-ibu, ada kumis sing. Oh, sing ada. Sing ada kumis, berarti tidak perlu. Nah, setelah selesai dipotong kukunya, misalnya kalau ketika terlalu panjang, apa yang dilakukan? Dibersihkan dari seluruh kotoran yang masih tersisa di perut. Nah, bagaimana caranya? Caranya kan tadi sudah direnggang-renggangkan kan? Ya. Berikutnya adalah kita agak sedikit mengangkat tubuh jenazah ini, gini. Nah, gitu aja. Sambil ditekan-tekan dari mulai bagian dada sambil ke perut. Kenapa? Jenazah itu ketika sudah meninggal, dia pungklep, ototnya itu tidak lagi bermain. Tidak lagi bermain. Sehingga ketika ditekan begini, kotoran-kotoran yang tersisa itu akan keluar. Keluar, istilahnya klep kayak sudol. Dia sudol, sehingga ada lagi kekuatan untuk tak kancing begini, sing. Jadi ketika itu dipencet perlahan, ya, ditindis perlahan, itu kotorannya itu akan keluar. Kita rasa sudah tidak ada lagi yang keluar, sudah selesai, ya. Sudah kita tindis begini, tidak ada yang keluar. Kita anggap sudah bersih, sudah. Maka setelah itu kita letakkan kembali, apa yang kita lakukan? Kita cebokkan dia, sang jenazah. Nah, cebokkan di sini, sunnah hukumnya, kita ambil potongan kain, lalu kita lilit, ini disebut sebagai khirqah. Khirqatun, ya. Kita lilit di tangan, kurang lebih seperti inilah, ya. Kain pangkal saja, lalu sebelumnya kita siram terlebih dahulu, kalau seandainya ada semprotan, pakai semprotan atau selang misalnya, semprot, lalu kita isinjakan, ya. Isinjakan. Misalnya sudah satu kali kita rasa kurang, ganti lagi kainnya. Ambil lagi kain baru, misalnya kita istinjakan. Sampai kita rasa betul-betul sudah bersih. Jelas sampai sini ya? Lalu apa yang kita lakukan setelah selesai istinja? Apa yang kita lakukan? Kita wudukan terlebih dahulu. Ya, katong ketika mandi janabah, setelah istinja, mencuci kemaluan, apa yang kita lakukan? Berwudu. Ya. Berarti apa yang kita lakukan wudunya? Mulai dari tangan kanan, ya, kita siram nih, ya. Berikutnya tangan kiri. Nah, apa bacaan yang wajib kita baca? Sebenarnya tidak ada bacaan yang wajib untuk kita baca. Yang penting niat, sebenarnya sudah selesai. Apa yang katong baca? Misal dimandikan dalam kamar mandi, dalam hati saya bismillah saja, cukup. Atau dia mau baca zikir yang lain pun, doa yang lain pun, dia yang jadi masalah. Karena ada beberapa orang memiliki doa-doa tertentu, misalnya doa khusus, boleh kasih jawabannya secara hukum boleh-boleh saja, tapi dia tidak wajib. Kadang-kadang, katong itu lebih direpotkan dengan permasalahan doa-doa yang sifatnya itu sebenarnya bukan wajib. Ya, jadi ketika mewudukan, katong lihat saya mewudukan, dalam hati baca bismillah, ya, bismillah, sudah selesai. Atau seandainya dia doa dengan doa yang lain juga, falyatafaddal mashkura. Saya niat memandikan jenazah ini lillahi ta'ala, sebenarnya itu sudah selesai di awal. Sehingga tidak ada lagi bacaan-bacaan setelahnya. Atau kalau seandainya baca saya bismillah. Sudah selesai. Lapak tangan ya. Ya. Ya jawabannya
Nggak usah, dalam hati saya ingin memandikan, ketika niat dari awal, saya ingin memandikan jenazah ini lillahi ta'ala, itu sebenarnya sudah selesai. Fardu kifayah boleh ditambahkan lillahi ta'ala, ya. Ya. Yang kan niat itu tempatnya di dalam hati. Ketika kita ada keinginan untuk memandikan tanpa mengucapkan sekalipun, sebenarnya sudah sah. Ya. Atau nawaitu taghsil hadzal mayyit fardhan kifayah lillahi ta'ala, boleh, ya. Pakai redaksi apapun boleh. Yang penting niatnya di dalam hati. Tangan kanan, telapak tangan ya. Lalu telapak tangan kiri. Setelah itu apa? Kumur-kumur. Bagaimana cara kumur-kumur? Ya kira-kira saja ambil air sedikit lalu kita bersihkan begini. Ini diimna jenazah ya. Begini, ya. Ya kita masukkan mungkin kalau seandainya perlu dimasukkan ya sekiranya saja. Lalu setelah itu apa? Kalau seandainya kita mandikan paling bagus memang pakai sarung tangan. Supaya tidak bersentuhan secara langsung. Pakai alas tangan sarung tangan ada kan? Sarung tangan mandikan tuh. Ya yang karet tuh. Plastik kah karet kah. Setelah itu kita bersihkan kurang lebih hidungnya sekiranya saja. Ya. Ini pakai air nih, air biasa masih. Lalu setelah itu wajah. Ya, setelah itu tangan kanan sampai siku, ya. Berikutnya kiri sampai siku. Setelah itu kita siram ini masih pakai air biasa, pakai selang, pakai kepala, telinga, lalu kaki kanan dan kiri, ya. Dan sebelumnya kita sudah menyiapkan air setidaknya ada 2 tempat lah, 2 parteng lah. Yang parteng pertama itu air menggunakan daun bidara. Yang kedua, air menggunakan kapur barus. Nah, sunnah hukumnya ketika memandikan jenazah itu 3 kali mandi. 3 kali mandi itu bagaimana? Maksudnya adalah dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki itu dianggap 1. Habis itu kita siram lagi ujung kepala sampai ujung kaki 2, ujung kepala sampai ujung kaki 3. Siraman pertama dan kedua itu menggunakan air air bidara, ya. Mulai dari apa? Kepala, ya kan? Potong gosok semuanya nih. Gosok, sudah selesai kepala, kita siram sebelah kanan, tubuh yang kanan nih. Tidak usah miring, bagian kanan begini saja. Nanti setelah dari atas ke bawah sudah selesai, baru kita miringkan. Kita miringkan, ya. Ini harus tetap tertutup, miringkan supaya bagian kanan yang belakangnya ini juga kena, kita siram. Ya. Siram pakai air apa tadi? Bidara. Air sider, kita siram. Siram kita anggap sudah semuanya, baru kita siram yang kiri. Ini sunnah hukumnya ya, sunnah hukumnya. Kiri yang atas terlebih dahulu, dari atas sampai bawah, berikutnya baliknya, kiri ya, di bawahnya, kiri yang baliknya. Nah, ini kita sudah dianggap berapa kali mandi? 1 kali mandi, sudah basah semuanya. Sudah basah semuanya. Apa yang kita lakukan setelah itu? Pakai sabun. Mau sabun, mau sampo ya. Sudah semuanya kira-kira wajah, sampo. Setelah itu siram lagi. Pakai air apa? Air bidara lagi. Air bidara lagi. Ya. Air bidara lagi. Ini sunnah juga hukumnya menggunakan air bidara. Kapur baris itu hukumnya sunnah, bukan hal yang wajib. Bukan. Jadi kalau seandainya ada, bagus. Kalau seandainya yang ada, ya sudah sih jadi masalah. Dari mana? Dari kepala lagi. Kanan yang atas. Balik kanan yang bawah, yang belakang ini. Kiri dari atas, bawah, baliknya lagi. Ya. Sehingga sudah tidak ada lagi sisa-sisa busa dari sabun dan juga sampo itu. Ya. Ini sudah berapa kali mandi? 2 kali mandi. Dan yang terakhir, baru kita mandikan menggunakan air kapur barus. Itu ketiga. Ketiga, dimulai dari kepala lagi. Kanan yang atas, baliknya. Kiri yang atas ini, baliknya lagi. Sudah selesai, seng usah ketong siram pakai air apapun. Karena apa fungsinya air kapur barus? Supaya membuat jenazah itu wangi. Jadi kalau ketong siram pakai air biasa, hilang, harumnya hilang lagi. Padahal sunnah adalah mewangikan sang jenazah. Ya, jelas sampai sini ya. Lalu ketong setelah selesai itu, ketong handukkan, kasih kering. Nah, ini anggap misalnya ini masih tertutup, masih tertutup. Ini handuk yang bersih, ya. Setelah kita handukkan, misalnya semuanya, taruh di atas begini. Nanti yang kain yang bawah ini tinggal ditarik.
Ya, tinggal tarik dari sini. Sehingga auratnya tetap terjaga. Auratnya tetap terjaga. Dia tidak tersingkap, tidak terlihat sama sekali, hatta bagi orang yang memandikan. Jelas? Nah, tadi beta bilang apa? Sebelum memandikan yang paling bagus memang sudah menyiapkan kain kafan terlebih dahulu sehingga kita tidak membiarkan posisi jenazah seperti ini terlalu lama. Tadi kenapa ketum bikin mandi terlebih dahulu? Karena waktu ketum ya. Karena ketumpung waktu. Oke. Berikutnya, dalam pemotongan kain kafan itu sekali lagi sing ada doa khusus. Mau dia sing doa boleh, mau dia cuma baca basmalah saja boleh, mau dia baca doa apapun dia boleh-boleh saja. Tapi tidak ada doa yang wajib. Karena ketum menganggap bahwa ada doa yang wajib. Ini ketum sinto doanya apa? Itu sifatnya bukan wajib. Terserah dia mau doa pakai doa apapun. Hatta dia cuma baca basmalah saja. Karena yang penting di awal apa nih? Niat. Bagaimana cara mengukurnya? Kurang lebih kita ukur jenazah terlebih dahulu. Kita lebihkan kurang lebih 1 jengkal atas sini. Dan kurang lebih juga sekitar satu jengkal. Ya. Sekarang kita ukur. Bismillah. Ya, kurang lebih segini lah ya. Ya. Gunting. Kalau untuk cara yang cepatnya, ini saja. Ya. Nah, laki-laki kain kafannya berapa? 3. Perempuan, sebagian ulama mengatakan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau kita merujuk kepada mazhab Syafi'iyah, perempuan sunnah hukumnya 5. 5. 2 di bagian bawah, 3 itu untuk apa? Sarung, baju, dan khimar dan apa jilbab itu, ya. Berarti kita jadikan jenazahnya jenazah apa? Perempuan ya, karena ini rata-rata perempuan, berarti di sininya satu sen minta tolong sedikit. Minta tolong ya. Karena kita ya kejar-kejaran dengan waktu. Bismillah. Ini 2. Ya. Berikutnya kita ukur kurang lebih ini untuk sarungnya. Untuk sarung. Sabar ya, Nak. Boleh sampai di kaki atau di atasnya juga tidak menjadi masalah. Nah. Ini apa tadi? Sarung. Ini sarung kurang lebih segini. Ini perempuan ya, jenazah perempuan. Lalu setelah itu baju. Baju dengan jilbab. Kurang lebih kita ukur. Ya, kurang lebih segini lah. Jadi harus diukur dulu ya, sebelum dimandikan itu diukur terlebih dahulu. Nah, untuk baju nanti tinggal dilobangi ya. Sabar. Bisa dia ambil sedikit ya, dibuang atau dia bikin kayak lubang 4 begitu supaya nanti lehernya juga masih tertutup begitu. Nanti tinggal dimainkan, dibesarkan di sini saja nanti. Kalau seandainya kurang besar. Biasanya di daerah sini saja nanti. Depan
Sampingnya kita lebarkan sedikit lagi. Ya, cukup kira-kira. Nanti kepala ya, ini untuk kepala, lalu sisa apa? Jilbab, kira-kira saja kalau jilbab. Bismillah. Ya, itu tinggal sisa. Apa yang kurang? Setelah jilbab apa yang kurang? Apa yang kurang? Tali. Tali itu apa fungsinya tali? Ya, itu hanya alat bantu. Jadi kalau seandainya butuhnya 3 ya 3 cukup. Kalau seandainya kurang ya ditambahkan supaya jadi ganjil jadi 5. Tapi rata-rata berapa? Kalau jenazahnya dewasa biasanya 5. Tapi kalau seandainya anak kecil ya 3 cukup. Ini untuk mengikat badan jenazah saja. 1 ya. Sabar. Bali ada di mana? Sudah sempat. Kita Bali di Habib Hasan situ. Ya. Sementara kita bikin 3 dulu ya. Nah, ini anggap sang jenazah masih tertutup. Setelah itu baru kita pindahkan menuju ke Tunggu, sabar. Ini terlebih dahulu ya. Maaf. Ya. Betul kayak tadi ya? Oh iya betul kayak tadi. Tunggu. Jenazah berdiri dulu. Sabar. Ya. Nah. Mana yang terlebih dahulu? Baju dulu atau sarung? Ya, kepala terlebih dahulu. Nah. Kita rapikan. Nah, ini tangan boleh dibikin seperti ini. Boleh lurus, boleh seperti ini. Ya. Baru setelah selesai itu pakaikan jilbab. Ini di sini tinggal dirapikan saja ya. Tangannya di sini, Nak. Tangannya di sini. Kayak orang sholat. Jangan. Digulung saya dirapikan saja, dirapikan. Bisa digulung atau ditaruh di bawah begini. Yang penting dirapikan. Sabar. Nah, setelah itu baru kain kurang lebar. Ya, anggap saya sudah ya. Baru setelah selesai ini tinggal diapakan? Ditarik yang ini nih, handuknya nih.
Ya, ini kan masih ada handuk nih. Tarik handuknya pakai ini. Sebentar. Enggak. Sebentar. Iya, udah. Dia sih mau. Nah, tadi lupa ini tali yang paling bagus sebelum kita letakkan kain, ya, sudah ada tali terlebih dahulu di bawahnya. Supaya nanti ketika ini tidak kerepotan. Maaf. 1, 2, 3 di atas. Nah. Ya. Anggap dia sudah pakai jilbab. Nah, ini sunnah hukumnya, dia tidak wajib, sunnah dari sebelah kanan. Sunnah hukumnya dari sebelah kanan. Ini nanti tinggal dirapikan. Ini kanan tuh, kanan jenazah tuh. Baru. Iya, selapis-selapis tuh. Selapis. Nanti tinggal dirapikan di sini. Baru terakhir. Nah. Terakhir. Seperti ini. Ya. Sisa ditalikan, ya. Saya talikan di sebelah mana? Tengah, kanan atau kiri? Bukan. Ikatannya ini di samping sini, tengah atau kiri? Kanan. Sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Untuk memudahkan nanti ketika di kuburan untuk dilepaskan. Ya. Di tengah boleh, cuma nanti kalau seandainya di tengah, di kuburannya nanti agak repot ketika melepaskannya. Dia akan geser-geser, dia kan. Sedangkan kalau seandainya kita ikat di sebelah kiri jenazah, nanti kan jenazahnya seperti ini posisinya. Mudah dilepaskan. Tuh? Dan yang terakhir adalah atas. Tapi aku mau jadi pocong. Dah. Kurang lebih seperti ini. Nanti tinggal disesuaikan saja ukurannya. Lalu pertanyaannya, apakah wajib hukumnya untuk melepaskan ikatan? Jawabannya sebenarnya sing wajib. Mau lepas, mau tidak lepas, yang jadi masalah. Apakah diwajibkan untuk membuka wajah? Sing wajib. Mau buka boleh, mau tidak buka juga sing jadi masalah. Tapi biasanya di Indonesia dibuka. Ya, jelas di sini ya. Mau buka atau tidak, sebenarnya secara hukum keduanya sah. Mau dibuka talinya atau tidak, secara hukum boleh-boleh saja. Sama seperti tangan. Tapi jangan sampai kita bikin suatu hal tiba-tiba akan menjadi permasalahan yang baru. Akan jadi fitnah yang baru, sehingga lebih baik katong mengalah saya pada saat itu. Jadi sampai sini ya. Nah, oke. Setelah itu, kalau nggak dibuka dia nggak akan gentayangan juga. Ya? Ini kan jadi pocong. Ini sudah pocong. Dia sudah berbeda alam dengan kita. Namanya jenazah, walaupun tidak dibuka ya dia tidak akan pernah sama sekali masuk ke alam kita. Sudah berbeda alam. Ya. Jadi kalau seandainya buka boleh, tidak buka juga secara hukum diperbolehkan. Tapi kebiasaan orang Indonesia biasanya dibuka. Fala tafadhal masykur, sehingga jadi masalah, ya. Tidak menjadi masalah. Nah, yang ditempelkan ya, ini perbedaan di pandangan ulama, sebagian ulama mengatakan wanita itu perlakuannya beda, sehingga ada sebagian pendapat yang mengatakan wajah untuk jenazah wanita itu tidak perlu dibuka.
Tapi sebagian lagi mengatakan tidak, dia sama seperti pria, sehingga nanti ketika ditempelkan di liang kubur, itu wajahnya harus kena. Nah, sebelum kita kafankan tadi, itu paling bagus apa? Kain kafannya ini kita sudah memberikan wangian terlebih dahulu. Wangian terlebih dahulu. Lalu kapas fungsinya juga diantaranya adalah alat bantu. Biasanya di bagian dubur, ya, itu diletakkan kapas yang cukup banyak. Fungsinya khawatir jangan sampai nanti ada kotoran yang keluar. Ya, ini katong tadi sing bawa kapas sing bawa ini karena ala kadarnya saja. Lalu sebelum kita tutup, sunnah hukumnya juga adalah memberikan wangian kepada anggota sujud sang jenazah. Anggota sujud ada berapa? Ada 7. Yang pertama, jidat, testa. Yang kedua, 3, 2 telapak tangan. Yang ke berapa? 4, 5, 2 lutut. Ya. Dan 6, 7 telapak kaki. Ya. Itu sunnah hukumnya diberikan wewangian. Sehingga baik kain kafan ataupun jenazah itu jadi wangi pas sekali sudah. Sisa apa? Sebelum ditutup. Sunnah tersebut yang sering lupa tuh. Kadang-kadang sunnah tersebut yang sering lupa. Lalu berikutnya apa yang kita lakukan? Menyolati jenazah. Ingat, salat jenazah itu bukan hanya disyariatkan kepada laki-laki, perempuan pun disunnahkan. Dianjurkan untuk menyolati jenazah. Sang imam, misal, ketika jenazahnya ini laki-laki, maka posisi imam ini pas berada di kepala. Ini pasti jenazahnya laki-laki. Tapi kalau seandainya sang imam itu berada di sini, maka jenazahnya pasti perempuan. Kalau bencong di sini. Jadi kalau laki-laki di kepala, ya, laki-laki di kepala, kalau perempuan di sini, ya, di sini, ya. Bencong di kaki, tandang dia, ya, tandang dia. Lalu setelah selesai salat, 4 takbir, baru dibawa ke liang kubur, ya. Insyaallah kita melanjutkan pekan berikutnya karena semua ngaji. Di ujung ya, di ujung sini, di ujung ini. Tadi kan. Ya, udah nak. Ikan ujung sini ya, betul. Ya. Jadi tali ini sifatnya hanya alat bantu saja, sebagai alat bantu, ya. Allahu a'lam. Wudu terlebih dahulu. Wudu di awal setelah istinja, baru wudu. Setelah istinja, baru wudu, baru mandi. Enggak, tidak wudu lagi. Wudu cukup di awal saja. Tidak. Wudu terakhir. Karena wudu di situ hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Sunnah. Wudu satu sekali ya cukup. Sebagaimana ketika kita mandi janabah, wudu di awal cukup. Walaupun kalau seandainya dia wudukan di akhir, ya sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Ya. Karena yang rukunnya cuma 2. Yang pertama, niat. Lalu yang kedua adalah mandikan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Itu sebenarnya susah. Tapi kalau mau dapat sunnahnya, setelah selesai istinja, atau wudukan terlebih dahulu, baru mandikan yang kanan, baru yang kiri sebanyak 3 kali. Tapi kalau setelah itu dia mau wudukan lagi, ya sing jadi masalah. Atau dia wudukan di akhir, ya jawabannya boleh-boleh saja, sah-sah saja, sah-sah saja. Wallahu a'lam. Nanti mungkin kalau seandainya ada pertanyaan, katong tunda pekan depan terkait dengan pengurusan jenazah ini ya. Karena waktu ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembalikan kepada Ustaz Husain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.